Halo teman-teman sahabat Programmer Desa, kembali lagi di channel Programmer Desa. Kali ini Programmer Desa akan membahas kembali tentang OS POS. Ada permintaan dari teman-teman sahabat Programmer Desa untuk membahas menu kantor. Jadinya di menu kantor itu ada beberapa pengaturan. Kali ini kita akan bahas terkait penambahan karyawan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Programmer Desa agar channel ini semakin berkembang. Oke, teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat. Kali ini Programmer Desa akan melanjutkan tentang aplikasi OS POS. Semoga teman-teman masih ingat tentang pembahasan OS POS. Mari teman-teman kita jalankan terlebih dahulu server kita, yaitu server SAM. Kita jalankan Apache dan MySQL. Oke, setelah itu, setelah jalan, kita lanjutkan dengan membuka browser kita, kemudian kita masuk ke server kita, kemudian masuk ke folder OS POS kita masing-masing. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman semoga sudah menginstal dan masih menjalankan OS POS. Kita login saja. Oke, lanjut. Nah, Programmer Desa akan melanjutkan tentang pengaturan di menu kantor. Nah, ini teman-teman. Jadinya di menu kantor ini ada beberapa submenu, yaitu karyawan, pajak, atribut, dan konfigurasi. Kali ini kita akan khusus membahas tentang karyawan. Jadi di menu karyawan ini kita klik saja, kita bisa menambahkan karyawan yang bekerja di toko kita. Jadinya jika ada 3, 4, atau 5 kasir, teman-teman bisa menambahkan sebagai karyawan. Oke, sekarang kita klik lanjut dengan menu karyawan baru, kita tambahkan. Nah ini teman-teman, jika kita klik karyawan baru, maka akan muncul data dari karyawan baru. Oke, kita buat saja kasir 1, namanya kasir 1. Oke, nah seperti ini bisa dilengkapi. Oke, datanya. Oke, kita lengkapi saja datanya. Oke. Nah, ini kemudian ini informasi karyawan. Kemudian kita berikan informasi login karyawan, kita klik namanya kasir 1, passwordnya
Kita buat kasir 1 juga. Kasir 1. Oke. Kata kunci minimal terdiri dari 8 karakter. Oke. Kasir 1. Kasir 1. 2, 3, 4. Oke. Kasir 1, 2, 3, 4. Oke. Pilih bahasanya. Jadi teman-teman bisa kita gunakan saja bahasa sistem. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke hak akses dari karyawan. Jadi, teman-teman bisa mengatur hak akses dari setiap karyawan. Contohnya kita kasir, berarti kasir ini berhak mengakses beranda. Nah, seperti ini. Kemudian apakah bisa menambah ubah, hapus, dan cari pelanggan? Oke, bisa. Kemudian, nah ini tidak bisa ya. Tambah, ubah, hapus, dan cari item. Oh, bisa. Oke. Kemudian oke, seperti ini. Jadinya ini bisa mengatur menu yang ditampilkan saat login sebagai karyawan. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Tambah pelanggan, tambah hapus cari item. Kemudian cetak laporan. Nah, ini penjualan. Nah, ini proses penjualan dan retur saja, yang lain tidak kita izinkan. Tambahan, ubah, hapus biaya. Nah, coba kita atur 3 ini saja. Bagi yang ditandai warna merah, wajib diisi. Oke, ada yang ditandai. Oke, kita coba kirim. Oke, stop. Nah, seperti ini. Paling tidak tambahkan 1 hak akses untuk setiap modul. Oke. Coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sudah berhasil. Kasir 1. Sekarang kita coba keluar. Nah, kita coba login menggunakan kasir 1. Passwordnya kasir 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, yang muncul di kasir 1 hanya
pelanggan, item barang, dan penjualan. Nah, seperti ini. Jika teman-teman tidak ingin menampilkan item barang, teman-teman bisa menghilangkan menu ini. Nah, kita coba membuat kasir 2 misalnya. Kita keluar, kita login lagi sebagai admin. Kita login lagi sebagai admin. Kemudian lanjut. Nah, seperti ini kita masuk ke kantor. Kita menambah karyawan lagi. Karyawan baru. Nama depan kasir 2. Nama belakang kasir 2. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian info namanya kasir 2. Kasir 2 3 4 5. Kasir 2 3 4 5. Oke. Kemudian hak aksesnya beranda. Kemudian kita tadi ingin hanya penjualan. Berarti kita, nah ini. Oke, kita kirim. Nah, seperti ini kasir 2. Kasir 2. Coba kita keluar. Kita coba kasir 2. Kasir 2 3 4 5. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul hanya penjualan saja, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa membuat pembatasan untuk karyawan, misalnya dia kasir berarti dia hanya bisa mengakses penjualan. Seandainya dia petugas gudang berarti dia hanya bisa mengakses stok. Mari kita coba buat untuk stok. Kita keluar, kita masuk lagi sebagai admin. Lanjut. Nah, sambil teman-teman menghafalkan, kita masuk ke kantor, kemudian karyawan. Kita buat karyawan baru, nama depan petugas gudang. Gudang 1. Oke, nah seperti ini. Oke. Kemudian info loginnya gudang 1. Sandinya gudang 1 2 3 4. Oke. Gudang 1 2 3 4. Oke, hak aksesnya. Nah, kalau dia gudang berarti dia bisa menambah item barang stok. Kemudian dia bisa menambah pemasok. Oke. Oke, ada lagi. Nah, sepertinya itu saja kita kirim. Nah, ini gudang. Kita ubah gudang 1. Kirim. Nah, seperti ini teman-teman. Gudang. Coba kita keluar. Sekarang kita masuk sebagai
gudang 1, gudang 1, 2, 3, 4. Klik lanjut, kita masuk ke admin. Programmer Desa lupa nama usernya teman-teman. Admin, lanjut kantor, kita lihat karyawan. Oke. Info loginnya gudang 1. Oke. Keluar, kita coba gudang 1. Gudang 1. Gudang 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gudang 1 hanya bisa masuk ke item barang untuk memasukkan barang dan memasukkan pemasoknya atau distributor atau suppliernya. Oke, seperti itu teman-teman tentang pengaturan karyawan di point of sale. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan semakin lancar menggunakan OS POS. Jangan lupa selalu share video-video dari Programmer Desa. Kemudian klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.